kadang saya lihat itu ya biasanya dari apa namanya dari luar nggak tahu kumpulannya, nggak tahu strukturnya untuk sistem tesnya, tahu-tahu ikut tes, itu ikut ngetes, mainnya buk, waduh, kadang-kadang erosi juga gitu loh ya. Pelatih udu, tokoh-tokoh main ubah-ubah wae, ya kan, kira-kira tak takut juga ya akhirnya. Jadi setiap PAC itu punya apa namanya, setiap daerah itu punya aturan bahwa tes yang dilihat faktor umurnya juga. Kalau yang udah tua-tua seperti saya ini ya silakan, mau digasak mau diapa silakan, soalnya aku wani lawan coro digebuki mau bali ini tak anteni gitu kan, awas aja yo menang gue menang aku, coro kalah aku melayu kan bukan sih terus ngono. Jadi banyak kasus di tempat saya di Pongrejo, moro-moro main babu-babu, bocah tak celuk tak seneni gantian karena menurut bocah cilik mau diselesaikan kayak nangis digebuki, orang pun nangis sakit pinggang barang. Jadi itu untuk teman-teman yang ada di Pongrejo ini, kalau mau tes itu lihat dulu umurnya berapa. Kalau mau main fisik gitu. Kalau masih di bawah umur ya hindarilah kontak fisik karena itu berkaitan langsung dengan masa depan. Ya, kalau ada salah pukul atau salah apa nanti cedera ya saya selaku masa depan aku mau rugi ngerekam suwi-suwi sejam orang mlebu rugi aku sejam loh, aduh rugi besar. jangan salah lagi kumpulan nopo kok enes di bupati barang kondangan apa untuk bisa jadi orang jadi dewasa wong lain kok gari kubundok enak. Yang pertama Upin itu sih. Ayo, ini Upin malah. Aduh. Saya juga di Zoom barang. Upin sih. Dijum kan. Kebiasaan. Nek Upin sing tengah wis nding duwe. Sing pinggire rugi. namanya Nek sing tengah ki uti-uti. lagi tempat untuk informasi segala macam aktivitas bangsa dijadikan bahan apa namanya bercandaan. Waduh ini kurang pas ini menurut saya. Jadi kalau di apa namanya di grup itu tolong untuk apa namanya tahulah batasannya lah, tahu batasannya untuk sebagai anggota grup ya. Jadi teman-teman yang sekiranya ada sesuatu diinformasikan ya saja, jangan diseleweng-selewengkan terus menjadi bahan tertawaan atau bercandaan dan jadi kurang pas ya. Ya ini untuk situ tadi sudah jadi ya untuk rantingnya. Ya apa soalnya jamin. Ketua ya ini masih awal di buka Pangestu. di Indonesia yang Oh iya mesti. padahal aku metune nang akhir. Video channelnya apa Mas? Ada apa Mas? Channelnya Nursilan Official. Sing subscribe akeh kae lho. Oke, tekak 7.000 misalnya. Oh 16 juta wisan. 11 juta. Iya. Ini aku juga ini Oh berarti Sampean toh wis naik meneh berarti. sering dolan aku. Seret. Iki wong paling wong gokil iki. Saya Udin Yahya. Saya Udin. Udin ya sing nangisan ya. Sing dites nangis ya. Masuk angin. Ya, pada adik-adik selamat atas pembentukan nantinya. Aku gimana mana kan dari Sambil menunggu SK jadi. Kalau buri-buri mana mau direkan Mas? Hah? Buri-buri mana direkan? Sak dapur barang. Oh iyalah. Mana sudah jadi barang. Jadi Sandingane. walaupun ada 2 orang. Wih, menawa mati kok. Pertama itu namanya Kaya banget telepon pernah diangkat begitu pada grup kok. Lah wong lagi ngerekam lah kok ditelepon kan gemblong. pantau aja. Orang aja. Ngerti aja. Wah, ya Upin akeh kan. Ketika Upin akeh. sudah selesai pasti ada Nang orang. kabeh Upin. Ternyata di sudah. Latihan aja lah sebenarnya. Nanti
nanti Ngelep tapi setelah itu, insya Allah. Tapi untuk metode latihan di Baganusa ya tolong untuk dalam bahasa Jawanya dowor ataupun pemanasan hitungannya itu jangan menggunakan oh ini pemain 1, kalah 2, koprok 3. ya. Ya kita santri Baganusa, kita di bawah nama Nahdlatul Ulama sebagai santri. Kalau latihan juga plus lo parah ya, ngaji lah. Jadi ngaji. Jadi kalau hitungan itu semuanya kaki diangkat ya hitungannya Al-Fatihah lah. Al-Fatihah sekali, terus tambahin surat-surat pendek, surat An-Nas, dan selanjutnya ya jangan surat At-Taubah baca. Ya sambil latihan sambil ngaji itu. Terus sedikit-sedikit membuka masalah tentang aswaja, sedikit-sedikit dari situ. Apalagi pelatihnya itu harus tahu tentang aswaja ya. Jadi itu santri itu ketika latihan ya ada kala waktu untuk membicarakan tentang aswaja, sedikit-sedikit dikasihkan. Karena apa? Baganusa ini kita basicnya memang di agama yang menjurus ke Nahdlatul Ulama. Jadi kita melestarikan, mempertahankan ukhuwah Islamiyah Nahdlatul Ulama. Terus soal jalkon ya. Lanjut apa ini? Kalau masalah ADRT, ya ADRT ya seperti itulah. Yang tadi sudah dikutip bahwa masalah ADRT di ranting ada ketua dan sekretaris bendahara itu termasuk ADRT. Kalau untuk masalah undang-undangnya ataupun peraturan teknis pelaksanaan saya belum tahu benar karena banyak sekali. Kalau diomongin satu persatu mungkin bisa sampai besok. Atas apa? Ada. Biar nanti dari ranting diturunkan kepada paling pentingnya ketua sekretaris Ya, bendahara itu tahu untuk teknis apa namanya tentang ADRT itu ada di rumah ada. Jadi apabila teman-teman yang seperti di ranting yang ingin tahu tentang ADRT Baganusa silakan main aja ke rumah saya itu. Kalau dari Bangrejo ya, dari Bangrejo Masjid Agung maju sedikit ada jalan terobosan ke dalam belok kiri. Nanti di situ tanya aja namanya Mas Boni. Ya banyak yang tahu lah walaupun segan nanti segan. Tapi insya Allah ngerti lah. Jadi biasa sekali main ke rumah. Nanti di sana nanti saya kenalkan apa namanya Baganusa. Di Bangrejo itu latihan di Bangrejo itu sejak kapan dan siapa saja sepuhnya itu saya kasih tahu. Kalau di Bangrejo dulu ketika ada latihan Baganusa di Bangrejo itu saya masih SD kelas 6 tahun 99 kayaknya ya. Tahun 99 saya masih SD kelas 6 mau ujian sekolah SD kelas 6. Saya lulus SD ke SMP saya masih latihan di SMP Ma'arif Bangrejo. Situ dulu belum ada yang namanya tes sabu. Kalau sekarang UKT lah ya. Itu dulu belum ada. Ya latihan pakai sakral, sabunya hijau. Dari awal hijau sampai akhir hijau. Mau berapa tahun latihan tetap hijau. Belum ada apa namanya sabu mulai dari kuning, merah, hijau terus sorban belum ada. Jadi corone biar latihan ini marem banget. Marem jurus kabeh dikekno. Cara saya iki urung apal wis sabu. Pas tes latihannya. Itu tes latihan. Jadi apa namanya tahun 2006 ya, tahun 2003 ini mulai dari tahun 2000 lah
sampai tahun 2007 perjalanan panjang. 2007 mulailah ada apa namanya latihan lagi, maksudnya mulai ada pengangkatan Spesial itu. ya Mas. Tahun 2008 ada pengangkatan pertama, tukeran nih. terus sampai sekarang. Jadi cerita sedikit bahwa kenapa kok Bakal Nusa ada tes sabuk, awal mulanya itu seperti apa, khususnya di Lampung ya, di Lampung Tengah ya. Ya Lampung Tengah Purworejo lah ya. Awal mulanya itu kenapa ada tasyakuran, ada tes sabuk gitu ya. Itu memang kawan-kawan Bakal Nusa di Purworejo itu prihatin. Setiap latihan berapa tahun itu tidak ada hasil, maksudnya orang anggota, orang jamaah. Nah biar wanita udah jamaah, udah santri, terus kaya ya siswa, terus tadi ya warga nasional biar terus kayaknya itu enggak pas banget, gantilah santri, terus rangkulan dan jamaah, podo wae tau, intinya podo wae. Terus alhamdulillah tahun 2011 ya, 2011 itu di ACC mulai dari sabuk merah, hijau, kuning, merah, hijau, sobat di ACC. Ya, terus di ACC sampai sekarang alhamdulillah ya. Terus ada tasyakuran, ada apa namanya, Kasupati, alhamdulillah sekarang sudah ada. Dan jenjang latihannya kita turunkan, yang dulunya tidak ada jenjang periodenya, sekarang ya dibikin stok bisa, privat bisa, jadi setahun bahkan bisa lebih selesai. Tasyakuran dapat KTA selesai. Ada pertanyaan lagi tentang dosa, mbak-mbaknya, mas-masnya, aja lihat naik gampang. Saya Jangan pakai anu. tadi tanya ketua ya saya. Ini untuk kelangsungan pasar Nusa, khususnya lingkungan Kecamatan Purworejo, saya lihat penurunan apa ya, anggota itu terakhir itu 2018 Banyak penurunan. Lihat penurunannya satu, tadinya banyak gak dari apa mulai tasahan itu timbul tasyakuran. ya mulai apa tasakuran, semangat jamaah ngelatih itu luar biasa. Biasa. Ya. Nah, semenjak apa ya, prosedur, kalau dulu Mas Joko Purwanto menjabat ketua PAT Purworejo itu ada peraturan bahwasanya sebelum menerima KTA PAP dari PD itu jamaah wajib ngelatih dulu baru dia dapat KTA. Sekarang tidak, dia gampangin lah, Maksudnya gampangin udah punya lengkap lah kan sertifikat KTA. Nah kalau dulu kan enggak, cuma dapat sertifikat sama sorban. Dia lo pun dapat KTA ya kudu ngelatih minimal Ya 2 saat. ya saya tahu, saya maksud. Jadi kalau dulu itu ada apa namanya ya, Penanganan KTA dulu. ada sebuah peraturan ketika menjadi jamaah. Jadi sebelum menerima keanggotaan kartu anggota itu diharuskan untuk melatih dulu, ya, untuk melatih dulu. Dan pada waktu itu alhamdulillah tercapai. Jadi untuk tujuannya sukses. Dan sekarang pertanyaan adalah sekarang seperti apa gitu ya, maksudnya ya. Masih saya dulu itu langsung kasih dulu, kasih KTA-nya. Sekarang maksudnya sekarang dulu
Iya, tahun 2018. Tapi izinnya, tapi aku nggak ditahan loh, langsung juga. Ya kan beda-beda ranting, beda-beda. Ranting ranting paling ya. Ya, beda ranting, beda. Ya kalau sekarang mungkin ya, ini saya kasih sedikit masukan bahwa kalau dulu ketika itu kita masih membutuhkan apa namanya pelatih ya, pelatih dan menginginkan kerja keras para jamaah itu untuk melatih supaya apa mendapatkan untuk bisa mencari jamaah lagi biar solid. Artinya ya kalau ngomongnya solid dari dulu kita udah solid, dari dulu kita udah solid, kita mau ditempatkan di mana aja mau. Artinya di saat ada pengajian ya kita mau jadi panggil boleh, mau jadi pengawal boleh. Jadi itu maksud solidnya kita di apa namanya di NU. Dan ya saya lanjutkan lagi. Kalau dulu sebelum melatih ya harus sebelum menerima kartu anggota harus melatih atau mencari santri dulu. Ya. Kalau sekarang diterapkan ya kurang pas, Mas Santo. Kurang pasnya begini. Sekarang itu untuk jemaah atau santri-santri Bakar Nusa itu levelnya level dari level umur itu masih di bawah semua, di bawah umur. Jadi kalau ngelatih ya kayaknya kurang pas. Latihan minus tahun kurang ngerti apa-apa. Iya, untuk juru-juru kadang-kadang masih lupa. Jadi kalau memang kalau mau melatih ya menurut saya ini setelah selesai menjadi jamaah Bakar Nusa, maksudnya menjadi anggota selesai ya itu harus mengikuti pelatih dulu. Karena sekarang kalau menurut saya ini peraturan saya sebelum melatih ya saya bikinkan SK dulu. Saya harus bikinkan SK dulu yang saya percaya ya. Karena apa? Jadi ketika latihan supaya ada yang bertanggung jawab ketika melatih ya, siapa yang memegang SK di situ. Nah, jadi dari yang lainnya untuk melatih harus izin dulu dari yang punya SK. Kenapa? Biasanya yang dari ya di sini namanya Sidomulyo, ada pelatihnya di sini, tuan rumahnya pelatihnya semuanya Kang S. Terus dari Duluhur atau dari Pengurjo datang latih. Terus yang latih ini kebetulan masih baru jadi jamaah Bakar Nusa. Dan soalnya saya kasih main kebak-kebuk ngomongnya reso diatur ngawur ngomongnya ya kan nggak tadi ya kan. Kalau yang punya SK itu kan punya pelatih, kita kasih pelatih Pak. Ada pelatihannya. Saya kasih tahu bahwa melatih itu harus ada etika, ada sopannya. Ya. Orang main kebak-kebuk ngomong saat geleme iku ora apa. Yo basic dhewe kan. Ya. Mau NU santri arman bunga ora dadi. Ora langsung. Ya, langsung latihan itu jenenge latih padha karo sekolah. Nek sing apik-apik ya. Nah semuanya ono kesalahan besok hukumannya kon bocor surat taubah ya 1000 Atau ubah. wis dihukum itu pahala ya. Ya sekiranya diangkat siji dia kata marah itu kalau masalah pelatih masa itu ya sekarang beda, tahun ke tahun pasti ada perubahan. Mungkin ada yang tanya lagi. Interupsi gitu. Tadi ada keluh kesah dari anggota jamaah Bakar Nusa sangat luas. Bau ya bahwasanya dirinya sebenarnya dari apa ya, dari masyarakat itu banyak yang menginginkan dibukakan latihan Ya. tapi
dari dirinya sendiri, ini faktor keluarga, tuan rumah, ibu itu nggak mengizinkan. Iya. Bagi saya loh, bagi Saya tahu. Jadi mengupayakan tempat. dari pertanyaan Mas sini bahwa ada keluhan dari jamaah bakar usaha dengan luas, bahwasanya dia banyak sekali permintaan dari warga setempat untuk latihan. Iya, tapi orang Dan tua yang pelatihnya siap sebenarnya. siap, tapi orang tua tidak mengizinkan. Nah, Ya jangan diterobos. Izin orang tua, kalau orang tua mengizinkan kita berangkat, kalau nggak mengizinkan ya jangan diterobos. tapi boleh kalau maksudnya kalau beliau melatih di luar tempat boleh. Ya, berarti kan izin di tempat itu tidak boleh. Iya, Kalau di luar kan diizinkan kan? iya maksudnya Ya berarti artinya yang di tempat itu nggak boleh ya jangan diterobos. Kalau di luar boleh ya di luar nggak apa-apa kan gitu maksudnya. apa tidak salah dari PAC ibaratnya mengusulkan ibaratnya kayak masjid kan itu lebih kelihatan syiarnya mas. Oh iya. Tempat-tempat yang tersebut itu bisa digunakan gitu. Ya, Bermanfaat. saya maksud. Jadi kalau ngomongin semua wilayah, semua tempat, sebetulnya banyak permintaan. Nah, yang menjadi kendala itu lagi dan lagi pelatihnya. Pelatihnya. Nah, kalau memang sudah siap, ngapa tidak koordinasi dengan semua kan bisa dikomunikasikan. Apabila dia tidak boleh tidak diizinkan oleh orang tua, kan bisa teman yang lainnya, pelatih yang lainnya untuk melatih di situ. Ya. Kalau Bahasanya menembusi ya untuk merekomendasi ya. iya rekomendasi. Padahal tempatnya ibaratnya nggak jauh dari masjid. Masjid apa itu? Itu mana tadi mas? Ayo mas. Nah, iya, padahal itu basis RT-nya ibaratnya ada yang berkata apa rekomendasi ke sana pasti langsung Si ketua, kalau masalah tempat tadi, pengalaman saya melatih di luar itu pertama koordinasi dengan sesepuh. Dia sudah koordinasi dengan sesepuh belum? Juga kita jangan jaim, malu-malu minta bantuan banong-banong lain ansor, minta dekengan lah bahwasanya lo pelatih itu nggak ada tempat di sini, saya mau jadiin tempat ini, tolong dekengin saya. Itu kan bisa ketua. Ya, jadi PAT dari PAC sendiri tuh tinggal Amitnya ngomong terima kasih, tinggal kita berani apa enggak. Ya. Ya saya lanjutkan lagi. Pertanyaannya Mas Santo ini yang saya garis bawahi adalah dari apa namanya tadi, sebuah tempat di situ membutuhkan rekan, partner ya. Kalau ngomongin partner ke Panjemur rokok kuman. yang lain ya sama-sama bangun ya kenapa tidak gitu, boleh saja. Nah, tetapi kita punya ADRT-nya dulu, lihat dulu ADRT-nya. Urung nembusi PAC ini, urung nembusi rantengnya, moro-moro wis nembusi banom lain, ya salah. Pertama yang harus dilakukan untuk membuka latihan itu ya, ngobrol dulu dengan PAC-nya. Ngobrol dulu dengan PAC-nya. Terus kalau PAC-nya sudah ya boleh, berarti kalau sudah ngomong ya boleh berarti siap merekomendasi di tempat itu. Yang penting siap gitu loh, yang penting siap. Dan saya juga siap membuatkan SK-nya ya kan? Apabila ada pertanyaan ataupun ada permintaan dari tempat itu untuk latihan, semisal ya meminta strukturnya
ya struktur PAC-nya. Ya, tinggal minta aja ke rumah, saya kasihkan. Malu-malu. Artinya kalau mau membuka itu ya jangan malu-malu, nggak apa gitu. Yang penting komunikasi. Ya, yang penting komunikasi. Semua itu bisa diselesaikan dengan komunikasi. Yang kemana-mana wae nggak bakal rampung. Harus komunikasi. Soal masalah latihan ataupun tempatnya. Terus ini ya, saya ingat sedikit ini karena saya lihat apa namanya sakra-sakra di sini semuanya biasa. Tapi diamin mas ya, sampai ini kan sing putih-putih gitu. Itu nek iso diganti. Nah, gak putih kan ireng oke. Diganti ireng. Iso. Jadi memang ada artinya adalah bajunya bukan seperti itu lagi. Ya, kita dari nasional itu dari pusat ada kerahnya. Apa ini? Kerah ya? Nggak ada kerahnya, cuma ada kancingnya. Ya kan enggak aneh di kancingnya enggak ada belan-belan. Ya aku ya isi kaya ngono bajune. Cuman kan aku tak ganti nganggo tali ireng. Atau tali sepatu wis ngono. Sementing enggak putih. Jadi terus cara celana komprang aja diglewer-glewerke putihnya. Ngono lho. Itu Putih-putih iki aja terus ditambah bodi kaya tali aku kapal. Aku kuwatir kok kapoten. Itu tuh beduk loh. Ya. Jauh. Karena ADRT-nya itu tidak ada. Ya. Nah, ada lagi untuk masalah yang lainnya tentang pelatihan ataupun apa kumpul lagi di sini harus balik. Aduh, tangan ini harus itu lari apa orang wani. Lagi Dari tadi kan merauke. Cin. Dari pondok pesantren Darul Hikmah Pasundan Sukanegara mau mengadakan acara yang pertama khataman Quran. Khataman juz amma 3 apa? Quran 30. Juz 30 dan surat istimewa. Surat pilihan itu dari PAC dimohonkan hadir seranting-rantingnya. Itu minimal itu ya ketua, sekretaris dan bendahara. Nah, itu yang pertama. Itu di malam minggu besok. Acaranya di malam minggu besok. Acara itu tasawuran. Quran. Dan di situ akan dibuat apa? Kalau bagi nusa apa ya, pertama mungkin ya biasalah bantu parkir, piring dan lain-lain. jadi Yang pertama. Wakil santai. Dan ini yang kedua. Kalau yang pertama itu mungkin khusus buat apa ya? Buat ranting dan para ketuanya, seniornya, PAC-nya, para seniornya untuk bisa hadir di acara yang pertama. Dan di acara yang kedua itu lebih diajak lagi untuk semua acara Maulid Nabi di malam Selasanya. Dan di situ ketika acara Maulid Nabi sudah selesai akan diadakan bola api. Nah, setiap ranting dimohon untuk membuat bolanya. Minimal membuat bolanya, kalau nggak ada bahasanya apa ya, minyak lampu nih.